إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرين رحمكم الله، أولا نحن من الناس وأحسن من المسلمين إذا أردنا أن نعمل شيئا فلا بد لنا أن نشكر إلى الله لأنه قد أعطانا نعما كثيرة وفرصة طيبة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. صلوات مع السلام نعطي إلى حبيبنا ونبينا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Dekan Tarbiyah yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Pak Dekan, sama sambutan yang sangat luar biasa tadi. Saya kemudian berpikir, kemudian Ibu Wadek tadi pun berbisik-bisik ke saya, Pak Dekan sudah mengungkap semua di sana, nanti saya materinya habis, nggak ada yang nantinya saya mau sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Dekan. Kita berikan aplaus yang boleh buat Pak Dekan. Yang kami hormati Ibu Wadek 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Tarbiyah YPMAT yang berkesempatan hadir pula di acara yang sangat luar biasa ya, yang kemudian diselenggarakan oleh teman-teman dari KMPS PAI ya. Kita juga, saya minta aplaus yang mulia buat Ibu Wadek. Yang saya hormati pula Bapak Koordinator Program Studi Pendidikan Agama Islam yang turut intervensi sehingga kegiatan yang begitu meriah pada kesempatan hari ini bisa sama-sama kita bisa terlaksana pada kesempatan pagi hari ini ya. Oleh sebab itu saya juga minta aplaus juga terima kasih juga yang saya hormati Ibu Nurmala Bawamona ya, selaku dosen di Program Studi Pendidikan Agama Islam yang turut hadir pula di kesempatan hari ini dan memberikan semangat yang luar biasa kepada teman-teman IPS. Jadi saya pikir aplaus juga tanpa sebut-sebut. Dan yang saya hormati Ketua HMPS ya, HMPS PAI sangat luar biasa ya, dari kaum perempuan yang sudah berikan sambutan tadi yang sangat luar biasa ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan teman-teman semua. Saya istimewa buat teman-teman semua yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini ya. Sebelum saya lanjut ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, yang pasti ucapan terima kasih ya. Ada salah satu firman Tuhan kemudian mengatakan seperti ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid ya. Siapa yang tidak berterima kasih atas nikmatku, maka akan siapa yang berterima kasih atas nikmatku, maka akan ditambahkan, dan siapa yang tidak berterima kasih, maka sesungguhnya Adaku sangat pedih. Terkait dengan hal ini, Rasulullah pun mengatakan bahwa lam yashkurun nas lam yashkurullah ya. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti secara tidak langsung dia juga tidak berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, sebelum dilanjutkan, pertama-tama saya ingin kembali mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman HMPS PAI ya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih sekali lagi atas segalanya untuk hari ini. Dan selanjutnya ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan sebelum masuk kepada hikmah maulid ya. Yang pertama, saya berada di depan sini. Ini merupakan pengalaman pertama saya mengisi acara-acara maulid. Ya, saya beberapa kali diminta untuk mengisi acara seperti ini, tapi saya dengan segala kerendahan saya menolak. Kenapa? Karena bagi saya belum pantas untuk naik ke podium seperti ini untuk menyampaikan ceramah-ceramah ya, dalam tanda kutip ceramah-ceramah kepada orang banyak. Nah, kenapa saya menerima permintaan ini untuk memberikan ceramah di kesempatan kali ini? Karena bagi saya ini adalah kegiatan
mahasiswa. Jadi masih kalangan mahasiswa, jadi saya bisa menerima ini ya. Tapi kalau seandainya ada undangan-undangan seperti ini di luar sana, saya akan menolak. Karena saya merasa tidak pantas ya untuk tampil di depan, dan di bawah sana itu orang-orang yang lebih tua dari saya yang lebih pantas untuk berdiri di sini, dan saya kemudian berdiri. Nah itu perasaan saya nggak bisa. Makanya sekali lagi saya katakan ini merupakan pengalaman pertama saya isi ceramah ya di acara maulid. Ya. Jadi mahasiswa dari HMPS Prodi PAI ini sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan sapaan Ustadz tadi ya, Ustadz. Saya sangat merasa seperti gimana ya, ketika di depan sini ya, kemudian menyebut saya dengan Bapak Ustadz ya, penceramah kita Hamdi Muhammad Zaid, insyaallah. Ya, saya kurang terbiasa dengan sapaan seperti itu ya. Saya bukan Ustadz ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang Ustadz dalam kajian bahasa Arab ya. Oke, siap. Oke, sekali lagi saya ulangi ya, maaf. Tadi saya bilang teman-teman menyapa saya dengan sapaan Bapak Ustadz ya. Nah, saya merasa kayak gimana gitu ya. Saya tidak terbiasa dengan panggilan sapaan yang seperti itu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika kita mengkaji kata Ustadz dalam pendekatan bahasa Arab, itu maknanya sangat tinggi ya. Ustadz itu kalau orang Indonesia menyebut Ustadz itu berarti tujuannya, arahnya kepada seseorang yang berpenampilan Ustadz ya, berpenampilan Islami, kemudian dia tidak penampilannya arahnya mengarah ke hal-hal yang Islami ya. Nah, sementara itu pendekatan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kita kaji kata Ustadz ini dalam pendekatan bahasa Arab, teman-teman. Orang Arab itu ketika menyebut Ustadz itu artinya adalah guru besar. Dalam hal ini Prof. Ya. Misalkan rektor kita kemarin dikukuhkan menjadi guru besar kan. Nah, guru besar itu disebut dengan Prof Indonesia kan, dan juga guru yang menyebutnya sebagai profesor. Nah, di Arab ketika kita punya gelar profesor, maka itu disebutnya dengan kata Ustadz. Makanya saya pikir kata Ustadz itu cuma di Indonesia ya sudah menjadi budaya, bahwa ketika orang-orang berpenampilan secara Islami, orang itu disebut dengan Ustadz. Dan saya merasa ganjil tadi dipanggil dengan sebutan Ustadz, kemudian disampaikan juga dengan oleh Pak Dekan ya, bahwa ya penceramah kita hari ini Bapak Ustadz Hamdi Zaid, insyaallah luar biasa. Saya tidak terbiasa dengan sama ini ya. Itu poin-poin yang bisa sampaikan sebelum kita masuk ke hikmah maulid. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa saya mohon maaf dulu ya. Saya mohon maaf, saya berdiri di depan sini itu bukan karena saya paling di atas, tidak, tapi saya berada di sini itu karena teman-teman telah mempercayakan saya untuk tampil di depan dan memberikan hikmah maulid ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak berarti paling atas di antara teman-teman. Di bawah masih ada orang yang luar biasa, ketua dan koordinator program studinya PAI, kemudian ada wakil dekan 3 ya, sudah ini. Jadi saya mohon maaf Pak Dr. Agus sama Ibu Yusuf, mohon maaf saya berada di sini. Selanjutnya teman-teman sekalian, seperti biasa ya, saya tadi mengawalinya dengan menggunakan bahasa Arab. Itu adalah hal yang paling sering saya lakukan ketika saya menyampaikan di depan podium ya. Ketika ada yang saya sampaikan di depan podium ataupun di depan kelas atau di mana saja, saya biasanya selalu mengawali dengan menggunakan bahasa Arab. Karena kebetulan tadi sudah disampaikan, saya adalah dosen bahasa Arab ya, dan basic saya itu adalah bahasa Arab. Jadi
bahasa Arab menjadi makanan keseharian saya, sehingga saya ingin untuk memperbiasakan sehingga dia tidak keluar dari ingatan saya, justru menjadi mendarah daging, ya, karena saya selalu memperbiasakannya. Makanya tadi saya tidak mau menunjukkan ya pengetahuan saya kepada teman-teman terkait dengan pengetahuan saya tentang bahasa Arab, tapi itu lebih ke pembiasaan yang biasanya saya lakukan. Saya selalu melakukan hal yang sama ketika awal pembicaraan di manapun saya berada. Saya selalu seperti itu. Ya, saya mengawali pembicaraan saya selalu menggunakan bahasa Arab. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sekalian yang saya banggakan, hari ini kita berbicara tentang pembentukan karakter ya di mahasiswa program studi pendidikan agama Islam ya di acara Maulid Nabi. Terkait dengan karakter itu sendiri teman-teman, Thomas Limona ya itu mengatakan begini, suatu negeri berada pada jurang kehancuran ketika apa? Ketika karakternya tergadaikan. Ketika karakter kita tergadaikan, maka di saat itu negeri kita sedang berada dalam masalah. Kenapa? Karena karakter kita paling penting dalam menjalani kehidupan kita, teman-teman. Saking pentingnya karakter ini, makanya Rasulullah kemudian mengatakan bahwa saya diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan karakter, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah ketika diutus, dia bukan mengatakan seperti yang tadi dikatakan oleh Ketua HMPS, ya, bahwa saya nanti akan membawa misi-misi Islam, membawa kebenaran, menolak kesalahan dan seterusnya. Tidak sekedar itu, tapi Rasulullah mengatakan apa? Aku diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini menjadi apa? Menjadi sangat penting bagi kita terkait dengan akhlak, karakter. Jadi karakter kita teman-teman perlu dijaga, perlu dibentuk sebaik mungkin. Nah, kebetulan kita berada pada momen yang sangat tepat ya, di mana momen memperingati Maulid Nabi. Nah, di momen-momen seperti ini teman-teman, hikmah yang harus kita ambil tidak sekedar seremonial mereka teman-teman yang kita lakukan, tapi apa yang harus kita ambil hikmah dari kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kita harus mampu untuk meneladani apa yang kemudian diajarkan, apa yang kemudian ada dalam diri Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran telah sangat tegas Tuhan katakan bahwa Rasulullah itu sesungguhnya sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat apa? Terdapat suri tauladan yang pantas bagi kita untuk diteladani. Dalam beberapa kesempatan, para sahabat kemudian bertanya begini, ya, teman-teman sekalian, saya banggakan, ada beberapa sahabat penasaran dengan sikap, dengan karakter yang ada dalam diri Rasulullah, sehingga mereka datang kepada istri Rasulullah dan bertanya, wahai Aisyah, kira-kira karakter Nabi itu seperti apa? Karakter Nabi kita Muhammad SAW itu seperti apa? Apa yang kemudian dijawab oleh Aisyah? Ketika ada pertanyaan ini muncul kepada Aisyah, istri Nabi, Aisyah pun kemudian mengatakan, kalau kalian ingin mengetahui karakter Nabi yang sesungguhnya, lihatlah Al-Quran. Jadi kalau kita mau meneladani Rasulullah, baca Al-Quran. Ini sebabnya sehingga saya itu mengatakan dalam bukunya dari Kaum Islam mengatakan bahwa orang Islam ini beruntung. Kenapa beruntung? Karena setiap persoalan yang ada di muka bumi ini, bahkan sampai ke negeri yang orang belum tahu, masih gaib apa? Negeri akhirat. Itu sudah dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Hanya saja apa? Hanya saja orang Islam sendiri yang malas untuk mempelajari. Teman-teman sekalian. Jadi kalau kita mau meneladani Rasulullah, maka kita harus membaca Al-Quran. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran itulah karakter yang kemudian ditujukan oleh Nabi itu semua terukir jelas di dalam
Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Teman-teman sekalian, jadi secara tidak langsung apa? Hal ini kita dituntut untuk apa? Untuk mempelajari yang namanya Al-Quran, sehingga teman-teman ketika mau meninggal nanti itu Rasulullah ketika dia mau meninggal itu apa yang boleh pesan kepada kita? Aku akan meninggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini teman-teman, maka kalian akan selamat. Apa saja dua perkara itu? Tidak lain dan tidak bukan, yakni Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah Rasulullah SAW. Artinya apa? Rasulullah meninggalkan kepada kita dua pusaka yang tidak dimiliki oleh siapapun, oleh agama manapun tidak ada. Yang ada siapa? Yang ada di mana? Cuma ada di dalam Islam. Generasi Rasulullah SAW. Jadi semangat Nabi, semangat Maulid Nabi teman-teman, itu tidak sekedar kita kegiatan seperti ini, tidak sekedar seperti ini, tapi kita harus mampu memahami tentang eksistensi Nabi sesungguhnya. Kenapa Nabi diutus di muka bumi dan apa yang harus kita ikuti. Nah ini yang sangat penting bagi kita, sehingga setelah atau pasca dari kegiatan ini kita mampu mengaplikasikan karakter yang ada di dalam diri Rasulullah dalam kehidupan keseharian kita. Dalam bahasa ilmu pengetahuan itu dikatakan seperti ini: hati-hati dengan pikiranmu, karena akan menjadi perkataanmu. Hati-hati dengan perkataanmu, karena akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena akan membentuk karakter. Dan hati-hati dengan karaktermu, karena itulah yang menentukan nasib hidup kita ke depan. Apa yang kemudian dimaksud dalam pernyataan seperti ini? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa karakter ini sangat penting. Makanya tadi di awal tadi saya katakan, Likona mengatakan bahwa kehancuran suatu negeri itu terjadi apabila karakter anak bangsa itu tergadaikan. Bagaimana bentuk dari karakter yang digadaikan? Apa? Kita tidak punya sifat yang ada di dalam Rasulullah. Ya. Rasulullah itu dikenal ada poin lebih. Yang paling penting itu ada 4 yang punya sifat Rasulullah itu. Yang pertama apa? Siddiq. Rasulullah itu adalah orang yang siddiq. Yang kedua apa? Amanah. Yang ketiga apa? Kokona. Dan yang terakhir apa? Tabligh. Ada beberapa lagi ya, tidak sekedar 4 ini, tapi yang paling penting itu adalah 4 yang sudah populer di antara kita ini. Yang pertama itu apa? Siddiq. Siddiq ini apa? Siddiq itu adalah kejujuran. Rasulullah teman-teman, Rasulullah ini adalah orang yang paling jujur di antara manusia yang lain. Saking jujurnya Rasulullah teman-teman, kita buka surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas yang paling populer. Ada juga surat-surat yang lain, tapi sekarang saya hanya berikan sampul 3 ini aja. Ketika Al-Quran, surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas diturunkan, kata pertama yang Tuhan gunakan apa? Qul. Makanya orang istilah adalah apa? Istilah dengan 3 surat ini dengan istilah apa? 3 qul, betul? Istilahnya dengan 3 qul. Kita lihat tingkat kejujuran, ya? Kejujuran yang kemudian dipegang oleh Nabi. Ketika Tuhan berkata begini dalam surat Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad. Al-Quran ini perkataan yang kemudian disampaikan oleh yang Maha Kuasa Allah. Dalam hal ini Allah kan? Allah mengatakan kepada Jibril. Jibril kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sampaikan ke kita. Teman-teman lihat, sudah ada beberapa mata rantai dari Allah ke Jibril, Jibril ke Muhammad, Muhammad ke kita, Nabi Muhammad ya. Jibril ke Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad ke kita. Sampai saya. Kita kenal dengan Al-Quran ini. Tuhan pertama kali mengatakan ini, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu
Jibril menyampaikan ke Muhammad, Jibril tidak merubah kata-kata. Harusnya ketika ada perkataan seperti ini, kalau misalnya saya dari Muhammad, kalau nanti sampaikan ke koordinator prodi, kalau besok saya akan jadi pembicara di sini. Ibu malah menyampaikan ke koordinator prodi pasti dengan makna yang sama, tapi redaksinya pasti berbeda. Pasti sudah berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Pasti ibu malah mengatakan, Pak Prof, Pak Doktor, Pak Koordinator, mohon maaf, tadi Pak Hamdi mengatakan kepada saya bahwa besok dia nanti isi acara. Beda enggak? Walaupun intinya sama, tapi bahasa yang berbeda beda. Tapi ketika Allah mengatakan kepada Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sampaikan kepada kita, tidak ada satu pun yang terlewati. Bahasa yang sama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu Esa. Disampaikan kepada Jibril sampaikan kepada Muhammad dengan bahasa yang sama. Jibril tidak berubah. Jibril tidak mengatakan begini, ya Muhammad, Allah Ta'ala li annallahu ahad. Dia tidak mengatakan demikian. Dia tidak berkata bahwa wahai Muhammad, Tuhan berfirman kepadaku, menyampaikan kepadaku bahwa katakannya kepada umatku bahwa aku ini Allah itu Esa. Tidak, teman-teman. Tapi dia berkata dengan firman yang sama, yaitu Qul huwallahu ahad. Dan ketika sampai ke Nabi Muhammad sampaikan kepada umatnya, tidak ubah juga. Dia tidak mengatakan, ya umat, kalau Allah Ta'ala li Jibril wa qala Jibril ilayya annallahu ahad. Dia tidak mengatakan demikian. Tapi dia mengatakan apa? Qul huwallahu ahad. Dari zaman dulu sampai saat ini, bahasa Al-Quran tidak pernah keluar, tidak pernah berbeda, teman-teman. Nah, inilah kejujuran. Dan kemudian ada dalam diri Rasulullah salah satu yang perlu untuk kita contohi. Itu hanya persoalan kata-kata. Bagaimana dia tindakan? Jadi kalau kita mau teladani Rasulullah, maka ini yang paling penting. Poin pertama yaitu kejujuran, sedih. Yang kedua apa? Yang kedua adalah amanah. Rasulullah itu adalah orang yang paling amanah di antara semua manusia yang ada di muka bumi, teman-teman. Jadi tidak ada manusia yang lain yang sempurna. Sempurnanya mendekati Rasulullah tidak ada. Saking sempurnanya Nabi, dia kemudian dijuluki sebagai Al-Amin. Dan Al-Amin ini, teman-teman, bukan Rasulullah sendiri yang menjuluki dirinya, bukan. Tapi yang menjuluki dirinya sebagai Al-Amin adalah siapa? Adalah orang-orang pada saat itu. Itu sebelum Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul. Jadi untuk menjadi seorang Nabi dan Rasul, seleksinya sangat panjang. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang berbahagia, panjang. Tidak sekedar serta-merta nanti saya utus menjadi Nabi dan Rasul. Enggak, tidak seperti itu, teman-teman. Ada yang harus kita laksanakan, apa yang kita lakukan sehingga kita pantas diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Rasulullah itu ketika diutus menjadi Nabi dan Rasul itu umurnya sudah berapa? Sudah 40 tahun, teman-teman. Jadi selama 40 tahun kehidupan Nabi dari kecil sampai dengan dia umur 40 tahun, itu kejujurannya dan tingkat amanahnya sangat tinggi. Saking tingginya, orang-orang pada waktu itu kemudian menjuluki Nabi sebagai seorang Al-Amin, orang yang paling amanah. Maka setiap keputusan yang ingin diputuskan dalam beberapa perkara di waktu itu, mereka selalu meminta Nabi untuk memutuskan, walaupun pada waktu itu Nabi mau menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nah, ini penting bagi kita untuk meneladani, teman-teman sekalian yang berbahagia. Jadi bukan sekedar kita memperingati Nabi, Maulid Nabi kemudian dengan kita membentukkan karakter seperti ini dan kita hanya biasa-biasa, mau tidak. Hikmah yang harus kita ambil apa? Kita harus mampu meneladani sifat-sifat yang ada dalam diri Rasulullah. Kalau kita tidak mampu mengambil hikmah dari dibalik sifat-sifat Nabi tersebut, maka tidak perlu, percuma kita lakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Karakter kita nantinya apa
ini yang tidak berfaedah dan tidak bertanggung jawab. Teman-teman sekalian, makanya apa? Kalau kita tidak punya sifat yang sensitif dan amanah, sulit bagi kita untuk menjaga tangan-tangan yang Tuhan ciptakan untuk melakukan kebaikan ini. Nantinya kita tidak memahami tentang, kita tidak punya sifat yang sensitif dan amanah, maka kita akan mempergunakan kita akan memfungsikan dia ke jalan yang justru nanti membunuh kita di hari kemudian nanti. Jadi hati-hati. Kita sebagai mahasiswa kita harus paham. Kita sebagai mahasiswa itu apa? Agen of change, agen of social control, agen of intelligence. Kita harus mampu tidak sekedar memahami tentang agen of change itu hanya turun-turun di jalan bersuara berada dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, teman-teman. Jangan teman-teman kemudian ambil contoh dan berkata yang tidak kami hormati dan tidak kami hormati. Apaan ini, teman-teman? Itu tidak berkarakter. Kalau mau berkarakter, ini pembentukan karakter. Kita harus mampu memahami eksistensi kita sebagai manusia. Manusia teman-teman diciptakan itu Tuhan bilang begini, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Teman-teman, Tuhan menggunakan kata ins. Teman-teman harus paham kata ins. Apa itu ins? Ins dalam pendekatan bahasa Arab itu adalah lemah lembut. Bapak Ibu sekalian, dalam banyak kesempatan itu Tuhan berfirman itu dengan kata ins. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, surat At-Tin. Pakai kata ins. Kenapa harus ins? Karena ins itu teman-teman asalnya itu punya arti apa? Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua alam. Jadi apa? Membentuk karakter kita. Lemah lembut, bukan dengan tidak menghargai orang, tidak, teman Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang berbahagia. Jangan sampai karena ego yang ada dalam diri kita, kemudian kita tuangkan dalam bentuk gerakan di lapangan dengan tidak menghargai orang. Itu harus Bapak Ibu paham, teman-teman sekalian paham. Teman-teman mahasiswa saya harus tegaskan di sini, apalagi adik-adik saya ini. Ya, tak boleh teman-teman. Kalau mau aksi, saya dulu juga mahasiswa terakhir saya ini orang gerakan ini dosen saya Ibu Suryani, ya, Ibu Wadik Tigen, itu dosen saya. Saya juga melakukan gerakan, tapi gerakan saya Bapak Ibu coba silakan telusuri. Ketika saya aksi di sini, itu semua direktorat itu panggil, semua nonton, lihat aksi itu begitu. Mohon maaf ya, saya tidak mau menunjukkan kecerdasan saya sendiri tidak, tapi ya, saya tapi ya. Coba, ketika saya aksi itu semua orang panggil, direktur panggil coba lihat, itu aksi saya marah, tapi marah yang bertiga teman-teman. Saya tidak marah semua besar itu, saya tidak marah yang ini Bapak Ibu teman-teman harus paham, bagaimana karakter itu harus dijaga teman-teman. Karakter ini adalah jantung dalam kehidupan dan kehidupan orang. Kalau orang tidak menjaga karakter dengan baik, maka hati-hati teman-teman, kan itu Tuhan yang Tuhan kita. Karakter itu karena karakter saja sampai Rasulullah diutus. Rasulullah diutus itu kenapa? Untuk menyempurnakan karakter, menyempurnakan akhlak. Akhlak yang tadinya buruk, akhlak yang tadinya tidak menghargai orang, menjadi menghargai orang antar sesama. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, silakan baca Al-Quran. Ketika ada manusia pertama kali diciptakan, Tuhan memerintahkan apa? Tuhan memerintahkan untuk sujud. Yang tidak sujud cuma siapa? Cuma setan, iblis. Pertanyaannya begini teman-teman, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak pernah sedetik pun melakukan kesalahan dan tidak pernah sedetik pun lupa untuk menyembah kepada Yang Maha Kuasa. Dia kerjanya itu setiap hari mensujud saja. Sujud kepada siapa? Kepada Yang Maha Kuasa. Berarti malaikat hebat kan? Saking hebatnya malaikat ketika manusia diciptakan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Tuhan perintahkan itu apa? Untuk sujud. Sujud kepada siapa? Kepada manusia. Makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan yang lain, melebihi malaikat. Tapi apa? Sekarang dalam kita yang terjadi, malaikat saja sujud ke kita, tapi sesama kita tidak saling sujud.
kita siapa? Sujud yang dimaksudkan yang sampai kita salah tafsir. Bukan berarti kita sujud seperti kita menyembah Tuhan, tidak. Tapi sujud yang dimaksudkan di sini adalah berikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan yang lain. Bapak Ibu sekalian, saya hormati dan teman-teman sekalian bisa mengatakan itu yang disebut dengan sujud. Makna sujud yang dimaksud dalam sujud kepada manusia itu seperti itu, bukan sujud seperti kita sholat, sujud kepada Yang Maha Kuasa, bukan. Tapi Tuhan perintahkan untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada makhluk ciptaannya yang paling sempurna dari antara makhluk ciptaan yang lain. Kita itu lebih baik dari malaikat, teman-teman. Kalau kita pelajari lebih dalam, kita lebih baik dari malaikat. Surah Al-Fatihah Tuhan bilang apa tadi? Saya bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Jadi sebaik-baik bentuk yang dimaksud ini dari segala hal. Itu manusia ciptaan manusia itu paling baik di antara makhluk ciptaan yang lain. Segala potensi manusia yang paling baik. Segala potensi yang Tuhan berikan kepada makhluk ciptaan yang lain ada semua di manusia. Tapi yang di tempat yang lain belum tentu ada. Ketika yang ada di manusia belum tentu ada di makhluk ciptaan yang lain. Tapi ingat, ketika kita tidak mampu memahami dan menjalankan potensi yang kemudian Tuhan berikan secara sempurna dalam diri kita, maka Tuhan kemudian mengatakan lagi, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami rendahkan, lebih rendah lagi dari binatang-binatang liar seperti singa dan lain-lain. Itu. Makanya kita harus paham, harus mampu memahami tentang makna dibalik maulid Nabi ini. Jadi maulid Nabi ini, teman-teman, itu bukan acara-acara formal yang diada-ada, bukan. Memang ada beberapa pendapat yang berbeda pendapat terkait dengan perayaan maulid Nabi ini. Ada yang mengatakan bahwa maulid Nabi itu adalah suatu agenda yang bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ya, ketika kita melakukan agenda-agenda seperti ini, maka kita tergolong orang yang bid'ah. Bid'ah itu mengada-adakan sesuatu dalam agama. Tapi itu masih perbedaan pendapat ya. Intinya, teman-teman, dalam perayaan seperti ini adalah bentuk dari rasa cinta kita kepada yang Nabi Muhammad SAW. Kita merayakan kelahiran Nabi, kelahiran Nabi Muhammad ya, kelahiran Muhammad yang sosok ini nanti yang memberikan perubahan sampai saat ini kalau lihat secara bersama. Artinya apa? Makna yang harus kita ambil di baliknya apa? Kita harus mampu memahami tentang eksistensi Nabi sejak dilahirkan, eksistensi Muhammad sejak dilahirkan sampai menjadi seorang Nabi dan Rasul. Jadi bukan perayaan-perayaan kayak ini kemudian seremoni seperti ini, tidak sebatas ini. Tapi maksud dan tujuan dari perayaan ini sendiri itu adalah bagaimana kita harus mampu memahami tentang sosok yang kemudian menjadi agen perubahan yang sesungguhnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memiliki sifat-sifat yang tadi yang populer, sedih, amanah, kemudian faqih. Nah, faqih ini apa? Kita harus mampu memanfaatkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita berupa akal. Jadi Nabi Muhammad itu bukan manusia sembarangan, teman-teman. Bukan manusia abal-abal. Nabi Muhammad itu adalah sosok yang paling sempurna terkait dengan manusia itu sendiri. Coba orang bisa lihat sosok atau nama, sesosok nama yang disandingkan dengan Yang Maha Kuasa. Cuma satu, tidak ada dua.
apalagi setengah, tidak ada. Dengan siapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang lain. Tapi yang ada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sampai disandingkan dengan yang maha kuasa seperti ini menunjukkan orang ini hebat, orang ini luar biasa, saking luar biasa, saking hebatnya, disandingkan dengan yang maha kuasa. Logikanya teman-teman, di antara teman-teman ini, kalau ada satu orang yang paling punya kualitas tinggi, pasti dia didekati oleh orang banyak, atau paling tidak dosennya datang ke kampus si A sampai yang lain dibumi. Pak dosen atau ibu dosen kalau datang menanya si A, kenapa? Karena menunjukkan orang ini hebat, orang ini cerdas, sampai orang dosen ketika ngajar cari dia. Itu logikanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan sosok biasa-biasa saja, bukan, teman-teman. Sosok yang sangat luar biasa, saking luar biasanya Tuhan sandingkan namanya dengan Nabi Muhammad. Sosok luar biasa. Harusnya kan Tuhan bilang asyhadu an la ilaha illallah cukup, tak perlu lagi wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Tuhan sandingkan dengan Nabi Muhammad juga. Jadi Nabi Muhammad ini, teman-teman, itu orang yang paling cerdas ya, sehingga dijuluki sebagai Popol. Nah, sebagai mahasiswa kita itu, teman-teman, mahasiswa PAI ya, khususnya PAI dan kemudian mahasiswa di lingkungan yang manapun, kita harus memanfaatkan potensi akal ini, sehingga kita bisa menjadi orang yang faqona, yang cerdas, yang mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga kita eksistensi kita mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam satu kesempatan Rasulullah mengatakan bahwa hari ini siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin itu celaka. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, mohon maaf, siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin itu rugi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin itu celaka. Dan siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin itu adalah beruntung. Maka mari dalam momentum Maulid Nabi ini, mari kita berlomba fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan untuk menjadi apa? Untuk menjadi golongan orang-orang yang beruntung seperti yang Nabi katakan tadi. Bagaimana supaya kita bisa mampu menjalani kehidupan kita sehingga kita tergolong dalam orang yang beruntung? Maka mari sama-sama kita manfaatkan potensi yang Tuhan berikan berupa akal untuk berpikir kepada apa? Kepada hal-hal yang lebih baik, sehingga kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita itu hal-hal yang memang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dalam setiap perkara dia tidak serta-merta sana langsung putuskan, tidak. Bahkan sesuatu yang masih subhan itu dia tolak. Dalam beberapa hari, dalam salah satu riwayat disebutkan begini, ma yang dibakar nama la yang dibakar. Tinggalkan yang meragukan dan katakan yang tidak meragukanmu. Artinya apa, teman-teman? Ini masih sesuatu yang diantara. Itu saja Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika sesuatu ini masih antara, masih ragu, maka tinggalkan keraguan itu. Jangan putuskan. Itu telitinya Nabi. Sampai masih dalam keraguan saja, dia tinggalkan. Walaupun dia tidak ditelusuri, misalkan ke depan misalnya ditelusuri, ternyata itu adalah hal yang baik. Misalkan ya, tapi Rasulullah meminta kita ketika sesuatu itu masih dalam keadaan keraguan, maka ma yang dibakar tidak malam, yang dibakar. Tinggalkan yang meragukanmu dan kerjakan yang tidak meragukanmu. Kemudian apa? Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita apa? Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Sebaik-baik seorang Islam itu adalah apa? Adalah orang yang mampu meninggalkan segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat baginya.
Jadi kalau kita yang konon katanya sebagai agen perubahan pecinta Nabi SAW, maka kita harus mampu memahami sesungguhnya sebagai apa. Yang harus kita lakukan adalah apa? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi diri kita sendiri. Ketika ada sesuatu acara, misalkan sesuatu itu kalau tidak mendatangkan manfaat, nggak perlu hadir. Tapi jangan kalau tidak hadir kemudian kita menjadi fitnah dan tidak. Menurut kita kalau tidak ada manfaat bagi kita, tidak perlu kita hadir dan tidak perlu pula kita menyampaikan kepada orang, kita mengajak orang untuk meninggalkan tempat itu juga. Tidak, biarkan. Karena kita bukan pencetus kebenaran. Kita hanyalah pemberi peringatan. Dalam Al-Quran itu mengatakan demikian. Kalian itu bukan pencetus kebenaran. Kalian itu hanya memberi peringatan. Makanya Rasulullah itu hanya menyampaikan. Itulah sebabnya dalam sifat yang terakhir itu yang paling populer itu adalah tabligh, menyampaikan. Ya. Jadi hanya sekedar menyampaikan. Sampaikanlah kebenaran walaupun pahit. Ya. Jadi tabligh ini, sifat tabligh ini adalah bagaimana kita mampu mensosialisasikan, bagaimana kita mampu saling berbagi, ya, yang kita punya kita sampaikan kepada orang lain, saling berbagi ilmu pengetahuan, saling berbagi informasi. Ketika kita mendapatkan informasi yang penting, share-lah kepada teman-teman yang lain. Ketika ada hal penting yang baik yang harus kita sampaikan kepada orang lain, maka sampaikan, ya. Dan sampaikan sesuatu itu adalah sampaikan sesuatu yang benar, bukan penyampaian yang berisi hoax, yang berisi fitnah, yang berisi riba. Jangan tinggalkan ini. Jadi momentum ini saya mengajak kepada kita sekalian, ya, termasuk diri saya sendiri pribadi dan keluarga, mari sama-sama orang tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa dengan cara apa? Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, teman-teman sekalian, saya banggakan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh teman-teman dari HMPS PAI. Ya. Saya dulu ini hampir saya dibilang HMPS PBA. Mohon maaf ya, karena kebetulan saya itu dari PBA, ya. Hanya saya merasa sayang sekali, ya, teman-teman PBA tidak sempat melakukan agenda ini. Tapi saya selalu percaya bahwa tidak hanya PAI, ya, di alternatif khususnya Fakultas Tarbiyah, tapi semua kurang lebih 8 atau 9 itu prodi itu semua, insya Allah saya doakan semua bisa membuat agenda-agenda seperti ini, ya, seperti yang kemudian dilakukan oleh teman-teman dari HMPSPI. Ya, saya doakan semua prodi kalau memang hadir di kesempatan hari ini, saya doakan kalian semua semoga bisa membuat agenda-agenda seperti ini, dan agenda-agenda seperti ini tidak sekedar acara formalitas atau tidak sekedar acara seremonial belakang, tapi saya harap kegiatan-kegiatan seperti ini bisa memberi dampak yang sangat positif, dampak yang luar biasa bagi orang, sehingga pasca dari kegiatan ini kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari kita di luar sana. Ya, semoga demikian, ya. Itu adalah harapan besar saya di momentum kali ini. Sebenarnya ada beberapa poin penting juga yang ingin saya sampaikan yang sudah saya persiapkan, cuman saya pikir kita cukupkan sampai di sini saja, ya. Karena nanti kita semoga kita sehat-sehat, semua diberikan kesempatan oleh Maha Kuasa, sehat-sehat yang panjang, diberikan kesempatan oleh Maha Kuasa, kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di kesempatan yang berbeda mungkin, tapi dengan tema-tema yang berbeda mungkin kita bisa share lebih dalam lagi. Sementara sekali lagi demikian, dan mohon maaf, ya, apabila ada kesalahan atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung, maka dengan segala kerendahan hati, dengan segala hormat dan lembut hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum